Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gerakan-gerakan reformasi yang dilakukan oleh bapak-bapak reformator, seperti halnya yakni Martin Luther, sebenarnya adalah pengertian yang telah digerakkan oleh Roh Kudus melalui pemahaman yang benar yang berasal dari firman Tuhan, sehingga ia melahirkan pengertian yang dikenal banyak orang dalam 5 sola. Salah satunya adalah sola scriptura, yakni hanya melalui Alkitab atau firman Tuhan. Mengapa gerakan itu perlu sekali dalam dunia yang penuh dengan kegelapan? Karena ternyata ada pengertian dalam kehidupan manusia yang keliru, yang menyalahgunakan jabatannya, yang menyalahgunakan pengertiannya dan pemahamannya, bahkan penafsirannya, yang membawa manusia itu tidak kepada kebenaran, melainkan kepada pengertiannya sendiri, dan menyesatkan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan kembali kepada prinsip-prinsip kedagingan. Dua hal yang Paulus soroti dan disampaikan kepada Timotius adalah persoalan kawin dan makan. Ketika banyak orang melarang orang-orang lain untuk melakukan pernikahan atau perkawinan dan melarang orang-orang tentang perihal haramnya salah satu makanan, ternyata ini menjadi salah satu ajaran yang perlu sekali diluruskan oleh Rasul Paulus melalui Timotius dalam suratnya. Mengapa ini harus diluruskan? Karena ternyata orang-orang yang hanya memahami itu secara sepihak atau mengerti itu tidak secara menyeluruh, hanya akan melahirkan konsep kedagingan, dan kebanyakan kita diukur dengan apa yang disebut dengan konsep kedagingan, karena dapat dilihat, dapat diukur dan diukurkan kepada orang lain, terlebih perihal tentang makanan dan perkawinan. Apakah yang salah tentang makanan dan minuman atau perihal tentang perkawinan? Meskipun dalam salah satu pihak atau dalam pengertian lain, Paulus berkata bahwa pernikahan itu adalah hak oleh setiap orang. Ada panggilan seseorang untuk tidak menikah, dan itu sah-sah saja. Tetapi jika seseorang ketika ia menikah dan dikatakan bahwa dia itu tidak layak, sebenarnya ketika kita mempelajari dalam kitab Kidung Agung, kita mengerti bahwa ternyata hubungan tentang lelaki dan perempuan bukan selalu diukur dengan sifat yang erotis, tetapi ternyata dalam pengertian itu ingin ditunjukkan bahwa ternyata iblis selama ini telah memprovokasi kita seolah-olah Tuhan membenci hubungan biologi atau seksualitas dan iblis menyukainya. Sebenarnya Tuhan menciptakan itu dalam maksud kekudusan. Artinya apa? Tuhan dimuliakan melalui hubungan itu dengan menjaga diri, memposisikan diri dengan tepat, dan akan menjadi hadiah yang luar biasa dalam pernikahan kelak setelah menerima pemberkatan yang daripada Allah Bapa, karena kita adalah anak dan putrinya. Sehingga dalam perjalanan ini betul bahwa Rasul Paulus berkata, untuk itulah kita berjerih payah dan berjuang.
Berjerih payah dan berjuang dalam hal ini adalah mempertahankan dan mengajarkan eksistensi firman yang sebenarnya, sehingga bukan pengertian manusia yang liar yang bersifat relatif itu, melainkan firman Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran. Jika kita hanya paham dan sependapat dengan pikiran manusia, kita hanya memiliki pandangan yang relatif. Tetapi jika kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dan itu menjadi pandangan hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan yang benar-benar di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan manusia. Tuhan telah menyelamatkan kita dalam Kristus, sehingga hiduplah dalam kebenaran itu. Itulah kekudusan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Engkau telah menguduskan kami, sehingga segala sesuatunya akan kami tujukan kepada Bapa. Dan itu menjadi hal yang Engkau perkenankan. Tuntun kami ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup dalam kedagingan, melainkan hidup dalam Roh Kudus-Mu yang menuntun orang lain dalam jerih payah akan kebenaran firman-Mu. Terima pujian kami Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.